Lanjut di nomor 6 ya. Nah, di sini ada sebuah gambar bolok. Diketahui ada panjang, lebar, dan juga tingginya. Nah, kemudian di soalnya itu peti bermassa 60 kg diletakkan di atas lantai dengan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Maka berapa tekanan yang diberikan peti pada lantai tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah massanya. Massanya ada 60 kg. Kemudian ada percepatan gravitasi, itu G. Selanjutnya di sini kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya di sini kan ada gambaran bayangan ruang dalamnya ya. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah bagian yang di sini. Sehingga 0,5 ini sebenarnya panjangnya akan sama dengan yang di area sini, ya kan? Nah, yang selanjutnya yang dipakai adalah yang 4 meter. Jadi nanti yang digunakan untuk mencari luasnya itu adalah 0,5 sebagai lebarnya, kemudian 4 meter. Kenapa kok yang 2 meter nggak dipakai? Karena di sini itu kan bagian tingginya, sedangkan yang memberikan tekanan pada lantai itu adalah yang di area panjang dan juga lebarnya. Selanjutnya kita cari dulu besarnya gaya, diperoleh dari persamaan F sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Massanya 60, percepatan gravitasinya 10, hasilnya adalah 600 Newton. Nah, selanjutnya kita cari nih luas permukaan bendanya. Nah, untuk luas permukaan benda ini kita cari dengan persamaan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, panjangnya ada 4, lebarnya 0,5 atau setengahnya. Sehingga setengahnya 4 berapa? Ada 2. Lanjut baru dicarilah yang tekanannya dengan persamaan P sama dengan F dibagi dengan A. F-nya 600, A-nya 2. Berarti 600 dibagi 2 hasilnya adalah 300 Newton. Kemudian di nomor 7 ini adalah bandul. Nah, bandul ini berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 second. Nah, berapakah frekuensi dan amplitudo bandul tersebut? Nah, ingat kembali ada persamaan dari frekuensi dan juga periode sebagai berikut, bisa dicek. Nah, yang tadi diketahui di dalam soal itu adalah waktunya 0,2 second. Nah, ini sebagai T-nya. Nah, kita bisa mencari frekuensinya dengan apa? Dengan persamaan N, banyaknya getaran, dibagi dengan waktunya. N-nya diperolehnya dari mana? Ini kan dari A sampai dengan ke C. Kalau misalnya ini satu getaran penuh, berarti A sampai ke C balik lagi ke A. Itu adalah satu getaran penuh. Karena ini hanya A sampai di C, berarti kan itu setengah kalinya getaran. Otomatis N-nya itu adalah 0,5. Kemudian T-nya adalah 0,2. Nah, 0,5 dibagi 0,2 berapa? Nah, kalau misalnya kesusahan bisa nih dibuat sebuah pecahan. Jadi setengah dibagi 1/5. Nah, kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah 2,5 Hz. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terbesar atau simpangan maksimalnya. Nah, di dalam bandul ini kita bisa peroleh bahwa amplitudo getaran itu adalah dari jarak A sampai dengan B, bisa juga dari jarak B sampai ke C, yaitu ada masing-masing 5 cm. Sehingga di sini kita peroleh bahwa frekuensi dan juga amplitudonya adalah 2,5 dan juga 5 cm. Nomor 8. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk mengetahui kecepatan bunyi pada medium besi dan juga air. Nah, untuk menempuh jarak 3 km, waktu yang diperlukan bunyi melalui besi dan air berturut-turut itu adalah 1,5 second dan juga 2 second. Maka, berapa kecepatan bunyi pada medium besi dan juga air? Nah, kita cek di sini yang diketahui ada jaraknya. Tapi di sini jaraknya itu masih kilometer. Padahal di dalam ABCD ini tuh yang mesti dicari itu adalah dalam satuan yang meter. Otomatis yang jaraknya ini kita ubah dulu ke dalam meter. Jadi besarnya jarak adalah 3000 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah waktunya. Waktu dari besi dan juga air itu berturut-turut. Yang pertama, ini untuk waktu yang besinya 1,5. Kemudian yang air itu ada 2 second. Nah, gimana carinya kecepatan bunyinya? Kita tahu persamaan di mana V sama dengan S dibagi T. S
adalah jaraknya, T-nya itu adalah waktunya. Nah, untuk kecepatan yang di besi, nah berarti kita gunakan jaraknya. Ini 3000 dibagikan dengan 1,5. Hasilnya berapa? 2000 meter per second. Kemudian lanjut dengan cara yang sama, kita cari kecepatan dari yang air. Nah, sama dengan S dibagi T juga. Nah, 3000 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? 1500. Sehingga di sini kecepatan bunyi pada medium besi dan juga air itu adalah 2000 dan juga 1500. Ada di option yang C. Nah, nomor 9, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Nah, jika baja A, B menjadi magnet, maka kutub-kutub magnet yang dihasilkan dan sifat kemagnetannya itu seperti apa? Nah, di sini kita analisis dulu bagaimana arah arus pada kumparannya. Nah, diingat bahwa yang panjang, sisi yang panjang ini adalah kutub positif. Kemudian yang pendek itu yang negatif. Nah, arus itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Sehingga di sini kita gambarkan dari sisi arus yang tinggi ini mengalir seperti ini. Nah, yang di belakangnya si baja itu dia akan naik, arahnya naik. Kemudian yang di depan baja dia akan melingkar. Otomatis yang di depan itu dia akan ke bawah arahnya. Kemudian yang di sini juga akan ke bawah dan balik lagi ke sini, muter terus. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kita ingat kembali tentang kaidah tangan kanan. Nah, di sini kan arah arusnya itu ke bawah yang di kumparan. Nah, tangan kita letakkan seperti di gambar. Nah, untuk yang ibu cari itu kan menandakan arah dari medan magnet atau menandakan ke arah utara. Kemudian yang keempat jarinya kita itu yang menggenggam itu adalah arah arusnya. Nah, dari sini kita bisa cek bahwa kalau yang di kutub B itu adalah kutub yang utara. Kemudian yang di A itu adalah kebalikannya, berarti yang selatan. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat kemagnetannya? Nah, di sini kita lihat bahwa yang di sini yang magnetnya ini adalah baja. Nah, sehingga kalau misalnya menggunakan baja, maka sifat kemagnetannya itu akan tetap. Kalau misalnya nanti di sini itu adalah besi, maka di sini sifatnya akan sementara. Sehingga di sini nomor 9 jawaban yang tepat adalah yang di C. Nah, nomor 10 ini tentang transformator. Nah, di sini itu diketahui ada gambar transformator dan kita tuh diminta untuk mengidentifikasi bagaimana sih besarnya dari kuat arus primernya. Nah, di sini yang diketahui itu adalah tegangan primer, kemudian tegangan sekunder dan juga kuat arus yang sekundernya. Otomatis di sini kita bisa menggunakan persamaan VP per VS sama dengan IS, jangan kebalik, IS per IP. Nah, VP-nya berapa? VP-nya 100 per 50 sama dengan IS-nya berapa? 0,4. Nah, yang kita cari itu adalah yang IP-nya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dulu yang 100 dengan yang 50. Ini dibagi, jadinya 100 dibagi 50 dapatnya 2. Nah, IP di sini kan kita bisa kalikan silang. Nah, 2 dikalikan dengan IP hasilnya adalah 2 IP sama dengan berapa? Ini 0,4. Nah, sehingga kita peroleh bahwa IP itu adalah 0,4 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 0,2 ampere. Ada di option yang B.